Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kali ini di video pembelajaran materi tentang pengolahan makanan khas daerah. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan terhindar dari wabah virus corona. Materi kita kali ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Ada 5 subbab. Yang pertama itu adalah tentang perencanaan usaha. Yang kedua itu tentang sistem pengolahan makanan. Yang ketiga itu tentang perhitungan harga jual. Yang keempat tentang penentuan media promosi. Dan yang kelima itu tentang analisis penjualan secara konsinyasi. Baiklah, akan kita bahas satu persatu ya. Dari subbab yang pertama itu adalah tentang perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Di dalam suatu perencanaan usaha atau di dalam suatu perencanaan wirausaha itu pasti membutuhkan perencanaan, dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah pemilihan jenis usaha. Di sini merupakan suatu penentuan utama, pemilihan jenis usaha apakah yang akan kita tentukan di dalam perencanaan ini. Misalnya dari segi jenis pengolahan makanan apa, jenis makanan apa saja yang akan kita pilih. Itu merupakan bagian dari suatu perencanaan usaha produk pengolahan makanan khas daerah. Yang kedua adalah nama dan lokasi perusahaan. Nama dan lokasi perusahaan itu juga menentukan. Karena kenapa? Dari segi nama yang unik itu akan menarik peminat konsumen, dan juga lokasi perusahaan, lokasi yang strategis itu memudahkan konsumen untuk mencari di mana letak ataupun lokasi tempat kita berwirausaha. Dan yang ketiga itu tentang perizinan usaha. Nah, ini juga tidak kalah penting. Tentang perizinan usaha itu harus ada surat izin usaha, baik itu dari situ, SIUP, dari Dinas Disperindak dan lain sebagainya. Selanjutnya di dalam perencanaan adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini sangat-sangat penting juga. Sumber daya manusia yang berkualitas itu sangat berpengaruh dengan hasil pengolahan yang akan kita buat. Selanjutnya melakukan survei target pasar. Nah, ini sudah kita lakukan di materi sebelumnya, itu tentang survei target pasar. Kalau kemarin itu kita menentukan target pasar itu hanya pasar lokal. Nah, kali ini kita akan membuat survei target pasar itu yang lebih luas. Selanjutnya adalah memperhatikan aspek-aspek produksi. Aspek-aspek produksi itu berupa dari bahan baku, material, terus juga mesin yang kita pakai dan yang kita gunakan. Itu harus juga kita perhatikan dalam proses pengolahan makanan khas daerah. Dan yang terakhir itu adalah tentang aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini merupakan suatu modal utama. Nah, dari aspek keuangan ini, modal mulai dari modal pembelian bahan baku dan juga modal untuk tenaga kerja. Itu lanjut ke subbab yang kedua ya, itu tentang sistem pengolahan makanan yang dimodifikasi. Nah, pengolahan makanan ataupun produk makanan itu bisa dibedakan menjadi dua, itu berdasarkan jenis dan juga berdasarkan bahan baku. Kalau berdasarkan jenis, produk makanan itu terbagi menjadi dua kembali, ada makanan kering dan ada makanan basah. Sama halnya yang seperti contoh yang saya kasih di situ adalah makanan kering seperti kue kering, dan juga makanan basah itu misalnya dari donat, terus juga ada putu ayu dan lain sebagainya. Kalau produk makanan yang berasal dari bahan baku itu ada dua juga. Yang pertama itu berbahan dasar nabati, dan yang kedua itu berbahan dasar dengan unsur hewani. Kalau unsur nabati itu biasanya berupa dari buah dan sayur,
Dan kalau dari unsur hewani itu bahan makanan yang dibuat misalnya dari daging ataupun telur ayam, telur bebek dan lain sebagainya. Next ke materi yang ketiga itu tentang perhitungan harga jual. Nih, setelah produk-produk kita ini jadi, setelah produk pengolahan makanan kita sudah selesai, maka di sini kita saatnya memikirkan bagaimana perhitungan harga jual yang tepat. Nah, perhitungan harga jual yang tepat itu ada dua yang harus kita perhitungkan. Yang pertama itu mulai dari biaya tidak tetap dan biaya tetap. Biaya tidak tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan yang sesuai dengan jumlah produksi. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang sering dikeluarkan itu tetap setiap bulannya. Contoh, kalau biaya tidak tetap tadi itu adalah biaya yang kita keluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Semakin banyak bahan makanan ataupun semakin banyak pengolahan makanan khas daerah yang kita produksi, maka semakin banyak pula bahan baku yang kita gunakan. Nah, ini biaya tidak tetap ini biasa berupa bahan baku, bisa juga mesin yang kita gunakan di situ, termasuk pengeluaran ataupun biaya-biaya tidak tetap. Nah, kalau biaya tetap itu bisa berupa pengeluaran biaya untuk tenaga kerja, karena dimana biasanya tenaga kerja itu dibayar secara per bulan dan itu biayanya tetap dan tidak berubah. Oke, lanjut ke subbab yang ketiga, itu tentang media promosi pengolahan makanan khas daerah. Di media promosi ini ada banyak media promosi yang bisa kita gunakan di dalam mempromosikan produk-produk pengolahan makanan khas daerah. Yang pertama itu dengan cara perkenalan, di mana perkenalan itu bisa kita dengan membagikan brosur ataupun dengan mempromosikan diskon-diskon di toko-toko kita. Itu bisa mengundang customer ataupun bisa mengundang sponsor yang bisa kita promosikan. Yang kedua itu dengan pertemuan rutin. Nah, pertemuan rutin ini sama, misalnya kita mengadakan suatu pengajian, kita membuat makanan yang akan kita jual itu berdasarkan pengolahan makanan khas daerah. Itu juga orang-orang yang kita undang itu bisa menjadi sponsor kita. Kenapa demikian? Dia sudah mencicipi makanan kita, maka mereka secara tidak langsung akan merekomendasikan atau mensponsori produk-produk yang kita buat. Media promosi selanjutnya adalah dengan penjualan kreatif. Ini hampir sama dengan perkenalan tadi, atau kita mengadakan diskon-diskon, itu bisa mengambil atau bisa mengundang konsumen datang ke kita. Nah, selanjutnya juga itu ada media promosi melalui media sosial. Nah, ini banyak sekali yang digunakan oleh orang-orang melalui media sosial. Nah, apalagi sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini, orang-orang banyak memanfaatkan media sosial itu untuk melakukan transaksi penjualan. Nah, selanjutnya media promosi yang bisa kita lakukan di dalam mempromosikan makanan khas daerah buatan kita itu melalui pameran atau bazar. Nah, ini sering kita jumpai dan sering kita lihat. Bazar itu misalnya dalam suatu acara itu bisa juga menjadi sponsor dari produk-produk kita. Yang selanjutnya itu adalah tentang analisis sistem konsinyasi. Nah, dari segi penjualan itu ada dua macam penjualan, cara penjualan, baik itu penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung. Nah, apa itu penjualan secara langsung? Penjualan secara langsung adalah kita melakukan penjualan secara sendiri atau penjajahan langsung kepada konsumen. Yang kedua itu penjualan secara tidak langsung. Kalau penjualan secara tidak langsung, kita itu melalui perantara. Nah, ini yang disebut dengan penjualan secara konsinyasi, itu dengan kita menitipkan barang kepada pihak toko-toko yang lain. Nah, itu namanya penjualan melalui perantara.
Oke, mungkin hanya sampai di sini pembahasan kita di bab keempat, itu tentang pengolahan makanan khas daerah. Nah, kesimpulannya adalah di setiap wirausaha itu tentu membutuhkan yang namanya perencanaan, yang membutuhkan teknik-teknik pengolahan, yang membutuhkan juga teknik perhitungan harga jual dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu cara kita berwirausaha, baik di dalam produk kerajinan maupun di dalam produk pengolahan makanan khas daerah. Nah, materinya sampai di sini semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Ingat pesan ibu, memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Terima kasih.